Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, buonasera Viola fans dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng gue Ruli. Dalam kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari Kalimantan nih. Nah, setelah koordinator regional Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Wah, luar biasa deh. Ya, jadi oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, Bang Denny ya, terkait dengan pertandingan kita di final Coppa Italia kemarin dan yang semalam versus Roma, saya persilahkan dulu nih, Bang Denny ceritakan nih, sebagai koordinator Kalsul Malupa ini regional atau chapter-chapter apa aja nih yang berada di wilayah kekuasaan Bang Denny? Mangga silahkan. Oke, kalau kekuasaan apa ya banyak ya. Namanya Kalimantan. Kalau Kalimantan sendiri aja udah berapa provinsi itu? Barat, Timur, Tengah, Utara, Selatan. Sudah 5 gitu ya. Kemudian di Sulawesi sendiri ada Tenggara, Utara, habis itu Barat, Selatan, Gorontalo, itu ya. Sama Tengah ada 6 tambah 5 sudah 11 sudah tuh. Terus apalagi tuh Maluku. Maluku tuh ada Maluku Utara dan Maluku itu sendiri ya. Berarti 11 tambah 2, 13. 13 ditambah Papua. Sekarang sudah berapa tuh Papua? Barusan mekar jadi berapa? 4 ya. 13, 17 nih total. 17. Banyak sekali. 17 chapter luar biasa. Ini membuktikan bahwasanya memang fans Fiorentina ini ternyata di Indonesia itu tersebar di seluruh pelosok negeri ya, Betul. Bang Denny. Ya. Betul. Mantap. Termasuk saya selaku host kali ini juga berada di regional di bawahnya Bang Denny nih. Saya kebetulan Oh dari iya ya. Gorontalo nih, tapi gabung Iya, iya. sama kebetulan gabung di Manado. Jadi saya termasuk anak asuh dari Bang Denny. Baik, Bang Denny. Nah, final Coppa Italia nih. Aduh sayang banget ya kita harus mengakui keunggulan dan keperkasaan dari Inter Milan. Kita harus kalah tipis 2-1. Tapi dari perjuangan dan perjalanan panjang Fiorentina di Coppa Italia tahun 2022-2023 ini, gimana nih Bang Denny pandangannya? Sudah bisa masuk dan melaju sampai di final ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa sebenarnya ya. Betul, betul, betul. Ya, ya kalau mungkin kalau bisa dilihat ya, ya jujur aja sih dari kacamata kekuatan tim yang menjadi lawan-lawannya Fiorentina kemarin, jujur aja ya kita nggak ketemu tim yang bisa dikatakan the big five-nya di Italia ya. Kita kemarin hanya ketemu pertama Sampdoria dulu ya, Sampdoria, habis Sampdoria, itu kebetulan Torino, dan kebetulan Torino habis mengalahkan Milan ya waktu itu dia ya, jadi benar dan kebetulan juga pas di semifinal ketemu Cremonese gitu ya yang Cremonese. Jadi ini habis kayaknya nyalahin Roma. jalannya lebih mudah gitu ya untuk tahun ini ya. Jalannya lagi mudah betul. Dan kalau boleh dilihat juga kemarin waktu apa namanya perjalanan terutama dari perempat final sampai semifinal itu kan masuk dalam ini ya rangkaian kemenangan tak henti Fiorentina kemarin ya Benar. yang kita berapa belas pertandingan itu tuh. Jadi ya memang waktu itu moodnya lagi anu juga kan lagi dapat lah lagi bagus gitu kan. Nah, apa performanya kekompakan timnya juga lagi hangat-hangatnya lah gitu ceritanya. Nah memang pas lawan tapi begitu ketemu Inter ya itu tadi ya memang ya jujur lah kalau saya boleh jujur memang diakui Inter memang mentalnya luar biasa ya. Ya enggak apa walaupun dia tertinggal lebih dulu tapi dia tetap tenang gitu kan. Kemudian walaupun kelihatannya Fiorentina yang menguasain pertandingan tapi ternyata Inter punya cara untuk apa menghantam menghantam apa menghantam lini pertahanan Fiorentina dengan Dominasi Fiorentina itu di pertandingan ya, Mas. iya betul. Nah itu juga apalagi Fiorentina kan kita tahu sendiri lah sejak dipegang Mister Italiano ini kan menerapkan garis pertahanan tinggi ya. Ini mirip-mirip kayak zamannya Paulo Sousa dulu lah ini. Tapi ya konsekuensinya Benar, memang benar, itu benar. apa konsekuensinya ya memang begitu harus siap-siap diterobos terutama oleh umpan-umpan offside ini yang apa jebakan offside ini yang membahayakan sekali gitu. Ya. Tapi kalau kita ngomongin ini tadi Bang Deddy bilang bahwasanya Italiano ini menerapkan garis pertahanan yang cukup baik kalau boleh dibilang ya.
Namun sayangnya kemarin 2 gol dari Inter ini berawal dari kesalahan dua back kita nih. Gimana nih kira-kira nih? Seandainya kita berandai-andai nih, berandai-andai, andai saja Ranieri ataupun Igor yang Iya, iya, dimainkan kemarin, mungkin ceritanya akan berbeda. Atau seperti apa? iya, iya. Ya kalau memang kemarin yang dimainkan, misalkan pertama kalau Igor yang dimainkan pasti kita tahu sendiri lah kelemahannya Igor kan umpan direct langsung ke belakang kan. Nah, di situ dia lemah tuh. Pasti pasti punya ini punya punya cara pasti Inter, apalagi kan tahu sendiri lah Barella atau Brozovic itu atau bahkan Calhanoglu kan dia bisa langsung umpan direct kayak gitu yang bikin bingung. Kalau Benar. Ranieri sendiri ya itu juga agak heran ya, agak mengejutkan sih sebenarnya kenapa bukan bukan Ranieri yang starter. Mungkin karena faktor pengalaman atau faktor apa ya, postur tubuh mungkin ya yang ya begitu Fisik Ranieri berarti. masuk, ya fisik begitu Ranieri masuk kan itu Lukaku juga masuk tuh kan akhirnya kan. Dan ya kelihatan sih agak keteteran kalau adu badan sama Lukaku yang bodinya memang besar banget, tapi ya memang Ranieri punya keunggulan terutama di tackling-tackling yang tepat gitu ya, sama dia bisa walaupun dia di press tapi dia bisa menunda situasi supaya musuhnya ini bisa bisa mendelay umpan mau kemana gitu dia. Ya memang Oke, ini agak agak disayangkan juga, apalagi kita sayang tahu banget ya. kemarin ternyata yang main duluan itu Dzeko kemarin gitu ya. Edin Dzeko ternyata yang main duluan. Kalau mungkin Lukaku Lukaku yang yang main dimainkan duluan duluan mungkin mungkin ya ceritanya akan berbeda ya. ah, betul, mungkin bisa Kuarta lebih cocok sih sebenarnya. Walaupun posturnya nggak besar kan, tapi dia punya tackling yang cukup berani lah kalau si Kuarta ini. Ya, Gitu sih. ya. Tapi apapun itu, tertinggal 1-2, sebenarnya Fiorentina tidak tidak jelek-jelek amat mainnya di babak Iya, kedua. Hanya kalau boleh kita bilang ini kurang beruntung aja betul, gitu kan ya Bang ya. betul. Ada beberapa kali peluang dari Cabral maupun yang paling menyedihkan adalah bagaimana peluang dari Jovic gitu yang kemudian Iya, betul. bisa ditepis oleh sang kiper legend si Inter ini, Handanovic. si Handanovic. Kalau Iya, saja misalnya Jovic berhasil menyamakan kedudukan, mungkin wah bakalan iya, pecah ya. betul, betul. Dan memang terbukti sih Jovic nyesel banget tuh dia habis pas menyerahkan penyerahan medali gitu, pas di depan supporter dia nangis sesenggukan itu. Nyesel banget itu dia tuh. Sayang banget. Kasihan sih. Tapi Tapi sebuah perjalanan yang luar biasa buat Italiano maupun Fiorentina. betul. Setelah musim kemarin kita gagal di semifinal lawan Juventus, dan akhirnya tahun ini kita bisa menginjak final namun meskipun belum rezeki. Nah, kira-kira musim depan nih Coppa Italia untuk Fiorentina seperti apa nih Bang Dene nih? Apakah kans kita masuk final masih bisa kita jaga? Kalau musim depan Belum ya ada ini bayangan sih sebenarnya ya. tergantung peringkat sih sebenarnya. Kalau misalnya peringkatnya kita di bawah Oke. lagi, otomatis mulai berjuang lagi lawan dari lebih awal lagi kan, apa ketemu tim-tim Sama yang sama dengan musim ini berarti ya. Kalau kita musim lalu posisi ya 7, target kita di akhir musim 8 mungkin delapan 11-12 dengan musim kemarin, dua musim ini belas. ya. Tapi sekarang kan posisi kita kan di bawahnya Torino ya, Torino yang 8 ya, karena poin Benar, sama tapi head to head kita kalah itu. kalah ya sama Torino. Ya nanti kita lihat peringkat. Mudah-mudahan aja sih Berarti bisa musim ini depan ya, ini bisa bergantung dengan peringkat. Ya, benar tergantung sekali peringkat. sih, saya Betul. setuju sih. Nah, betul. Apalagi komposisi 8 besar kita ini juga berbeda dengan musim kemarin Betul, ya. betul. Lebih ketat sih tahun ini, Lebih banyak dekat banyak kita. Baik, siap. lebih ketat Baik. banyak. Oke, semalam nih akhirnya Fiorentina berhasil menghibur para fans yang terluka kemarin akibat kekalahan kita di final Coppa. Kita Iya, berhasil comeback dari Roma nih 2-1. Bang Dini nonton gak di pertandingan iya tadi malam? nonton, nonton. Wah, mantap. Comeback 2 Ya, menit. coba gimana? Kira-kira apa pandangan Bang Dini dari pertandingan tadi malam? Iya, saya pikir kemarin itu ya memang kita banyak simpan pemain ya. Mulai dari kiper mungkin hanya Biragi aja kayaknya yang main yang betul-betul Ya, starting ya, Biragi, sama Quarta, dan Ikone. Ikone, ya, 3 pemain Ikone itu aja. ya. Ya, ya Begitupun memang Roma sebenarnya ya. Roma Roma ya, juga Roma juga menyimpan Roma. pemainnya. Banyak banyak sekali kipernya juga bukan Rui Patricio kemarin Roma itu.
Tapi memang agak mengejutkan ya begitu di awal ya memang tipikalnya Roma ya. Kita tahu lah Mourinho ini kan juga apa pelatih ulung juga dia ya. Dia baru mulai pertandingan 11 menit langsung bisa membobol gawang Fiorentina tuh. Wah, saya kaget juga tadi malam itu kan. Tapi begitu lihat Fiorentina ternyata dukungan supporter mempengaruhi sih. Jadi mereka seperti seperti orang-orang yang habis terluka lah gitu. Kalau saya lihat kan apalagi setelah masuknya Dodo kan digantikan menggantikan Venuti. Nah, ini semakin semakin berbahaya aja. Sebenarnya sih kuncinya kalau saya pikir sih di situ ada ini ya, ada Saponara ya saya pikir. Saponara ini kan kita tahu sendiri lah, Saponara ini kalau ketemu Roma dia rekornya bagus. Dulu Oke. kalau kalau ingat di musim 2017-18 pas zamannya Pioli itu kita bisa ngalahkan Roma di Olimpico. Nah, itu kan ada Saponara main di situ. Kemudian waktu Saponara dipinjamkan ke Spezia tuh berapa kali tuh dia ngalahkan Roma kan ya. Nah, ini kebetulan Saponara main starter kan sampai 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 habis ya kalau nggak salah ya Saponara mainnya. Dan ini cukup cukup berpengaruh juga apalagi Saponara ini tipikal pemain yang tenang dia ya. Kalau sekali Benar. umpan itu dia cukup akurat. Tapi memang sih, memang Fiorentina walaupun dia tertinggal cukup lama ya dari menit 11 sampai ke 85 itu berapa menit itu ada 74 menit. Tapi dia memang ada niat untuk memang menghibur fansnya ya. Buktinya begitu pecah golnya Jovic itu semua pemain itu langsung merayakan gitu ya semua, dan apalagi ditambah golnya Ikone yang kedua itu wah itu luar biasa, saya Mantap. merinding melihat Pecah waktu ya. mereka langsung mulai dari bench, pemain dari bench sampai ke sampai sampai belakang Cerofolini ini kalau dilihat lihat Iya di benar. Cerofolini ini sampai itu tuh sampai nyungsep di atas. Itu Benar, luar benar, biasa betul, sekali. betul. Mereka mereka memang betul-betul ingin menghibur fans, tidak mau mengecewakan fans ya. Kita apresiasi lah untuk Iya, skuad siap. tadi malam. Luar biasa yang perlawanannya melawan lah, ceritanya itu melawan lah walaupun tertinggal tapi kayak seperti tidak dalam kondisi tertinggal gitu, masih bisa Oke. dominan gitu. Tuh. Ya, kalau kita bicara masalah mentalitas nih, Bang Deni ya. Kalau kita lihat di paruh kedua musim ini memang ada sesuatu yang berbeda dari Fiorentina ya. Apalagi 2 bulan terakhir ini di bulan Maret, April Mei bahkan kan pertandingan kita ini cukup padat. Tapi Betul. mentalitas Fiorentina saya rasa jauh berbeda dengan putaran pertama di mana Ya. beberapa pertandingan terakhir ketika Fiorentina tertinggal ataupun stuck, mereka tetap tetap berjuang nih sampai menit 90 menit terakhir. Apa kira-kira yang menjadi pembeda nih di paruh musim kedua menurut Bang Dini? Ya, kalau pertama kalau dari sisi dari sisi transfer pemain, saya pikir sih enggak pengaruh ya kemarin ya. Hanya ketambahan Brekalo sama Sirigu yang tentunya bukan pos vital ya. Tapi ini saya lihat sih ini memang ini ya memang Italiano ini lagi beradaptasi sih dia kemarin itu. Karena jujur saja kan kita tahun kemarin ini pakai jersey yang saya pakai ini itu di sepanjang 2022 itu kita kan habis kehilangan Vlahovic tuh. Itu menurun sekali anunya performanya Fiorentina menurun menurun banget itu hampir setengah tahun kita banyak kehilangan poin, mungkin mungkin kalau kalau waktu musim 2021-22 kalau kita paruh kedua itu sama performanya dengan paruh pertama itu mungkin kita sudah bisa masuk zona Liga Champion ya barangkali ya. Tapi ya itu juga mempengaruhi juga, memang adaptasinya cukup lama ya sejak kita kehilangan target man yang sudah pindah ke Juve itu. Ya memang cukup lama sih penyesuaian terutama untuk Arthur Cabral ya, dia walaupun secara tipikal memang target man tapi gaya mainnya memang beda sekali dia dengan striker sebelumnya gitu, dan memang di paruh kedua maksudnya di ganti musim kita ketambahan Luka Jovic yang kita tahu sendiri lah, Luka Jovic memang tipikalnya bukan tipikal target man ya ternyata ya, dan ini agak agak menyulitkan Italiano juga untuk beradaptasi ketika dia main dengan Cabral, dia main
langsung ngasih bola ke Cabral, nanti Cabral tinggal sebarkan ke sayap-sayapnya. Tapi beda dengan Jovic. Kalau Jovic kan dia berani cari bola sampai ke ini ya, sampai cari bola ke lini pertahanan gitu. Nah ini memang perlu penyesuaian sih. Saya pikir kemarin. Nah saya juga eh, nggak habis pikir juga, atau mungkin bisa dibilang unik lah Italiano ini, sudah tahu kebutuhannya dia seperti apa, tapi dia tetap mempertahankan dua striker dengan dua tipe yang berbeda gitu. Ya memang jujur saja setelah paruh kedua ini, dengan semakin banyaknya pertandingan, mau nggak mau performa Fiorentina semakin terasah lah gitu, kekompakan satu sama lain. Apalagi juga paruh pertama itu kemarin Nico Gonzalez juga nggak terlalu fit banget ya mungkin ya. Ya, betul. Dan Cedera kemarin. paruh kedua dia dia sangat sangat fit, dan akhirnya bisa menginspirasi teman-temannya untuk ini, dan juga kita melihat kebangkitan seorang Ranieri ini yang nggak disangka-sangka tiba-tiba lawan Lazio itu main gitu. Saya nggak habis pikir kemarin tuh, kok Ranieri yang main. Biasanya di partai krusial begitu ya, kalau nggak Quarta atau Igor gitu kan. Tapi ini kok tiba-tiba Ranieri, dan ternyata memang mainnya bagus gitu. Sayang banget ini kalau sampai dilepas nih orang. Tapi saya lihat yang paruh kedua ini justru setelah rentetan kemenangan beruntun itu, yang menurun ini justru Igor sama Quarta nih saya lihat menurun. Mungkin mungkin Mas Gerdi sepakat kali ya sama saya ya. Nah ini juga faktor ini, Mas Gerdi, faktor seorang kapten Biragi saya kira juga mempengaruhi. Biragi ini saya pikir semakin lama kok semakin jos dia ini. Di fan yang di Italia sana sering nyumpah-nyumpahin tuh Biragi itu, tapi makin kesini dia makin menginspirasi gitu. Ini nggak bisa dibohongi sih yang seperti ini nih. Dodo juga paruh kedua dia semakin nyetel. Kalau paruh pertama dia sering kepleset gitu, paruh kedua dia sudah semakin nyetel, udah berani nusuk itu. Ikone juga sama, semakin ganas gitu ya Ikone. Nah ini mempengaruhi sih. Dan cuma memang Ya. dari ini masih ada kelemahan sih kita. Mungkin ini kali yang menyebabkan ketidakkonsistenan itu ya ini Apa dua kira-kira striker kelemahan yang dari uh, kita uh, nih? dua striker dengan tipikal yang berbeda ini, Mas Jerdi. Oke. Yang satu ketika ingin bermain dengan target man, Cabral yang main. Ketika ingin bermain dengan tipikal second striker, maka itu Jovic. Nah ini Jovic. agak ini ya, agak menyulitkan saya rasa. Apalagi kan kita tahu sendiri lah Italiano ini, dia agak sulit keluar dari pakem 4-3-3 atau 4-2-3-1-nya gitu. Kalau kita lihat di posisi sayap itu kan Gonzales, nanti ada Ikone di situ, kemudian Brekalo, sama siapa, Saponara, Sotil. Nah itu kan enak aja dia ganti-ganti di posisi sayap, itu kan banyak pilihan. Tapi kalau dengan tipikal yang berbeda ya, kalau Brekalo mungkin tipikalnya sama dengan Saponara gitu ya. Iya. Kemudian Nico Gonzales sama dengan Ikone, istilahnya tukang tukang hambur lah dia ceritanya gitu. Tapi nah ini ketika Cabral atau Jovic yang mainin, yang agak sedikit harus penyesuaian lagi. Mungkin buat musim depan kita perlu punya striker yang apa ya, Berarti musim satu depan aja perlu lah. punya striker 3 nih. Kalau saya pikir sih sekarang nih yang lagi on fire kan Jovic nih. Kayaknya kita cocok sih main sama Jovic nih sekarang nih. Cabral saya pikir udah kayak apa ya, sudah berapa pertandingan ya nggak nyetak gol ini Cabral. Mungkin Cabral bisa dilepas kali ya. Cabral terakhir kita mencetak gol kita di ganti sama, conference lawan Basel. ya, lawan Basel yang kedua Kita kalah kemarin. 1-2. Yang kita kalah kan ya, tapi yang kita menang itu kan dia nggak nyetak gol ya kemarin ya. Iya, Dan peluangnya bahkan kemarin lawan Inter peluangnya hampir-hampir nggak ada kemarin Cabral hampir ini. gak ada. Hampir nggak ada. Tapi sebenarnya kontribusi dari Cabral dan Jovic ini dibilang jelek juga enggak ya sebenarnya Bang Iya, ya di iya. musim ini, karena kita tahu Cabral dan Jovic ini adalah dua top scorer di Conference Betul, League. betul. Ya. Nah, ini tadi kembali ke kebutuhan sih memang sebenarnya. Tapi kalau yaitu yang sulitnya ini ketika ingin bermain dengan dua striker yang berbeda ini, mau nggak mau yang lainnya jadi menyesuaikan kan ya. Nah, ini Ya, jadi PR juga itu baik. sebenarnya.
gitu. Oke, oke, Bang Dini, nih Serie A ini minggu depan nih udah selesai nih. Ya. Tersisa satu pertandingan terakhir kita versus Mm, Sassuolo. Nah, mm, sedikit nih, meskipun masih seminggu lagi nih Bang mm. Dini, ini prediksi nih Fiorentina bakalan finish di peringkat berapa nih? Sebentar. Torino minggu depan lawan siapa ya? Torino saya nggak ingat nih. Aku juga nggak ingat. Tapi kalau dilihat Tapi Torino apa kemarin baru menang 4-0 nih. Waduh, ya lawan agak Spezia ya. susah juga nih kalau kita target 9 ya. Ya, Target 8. apalagi Monza ini lawan Lecce aja lagi. Wah, ini Iya kita benar. bisa. Bologna lawan Bologna juga nggak terlalu sulit ya lawannya. Kita main di Sassuolo main di Sassuolo ya. Di Sassuolo juga Sassuolo. sebenarnya angin-angingan sih. Saya agak sulit juga nih prediksi. Ini tiba-tiba aja kemarin dia lawan Sampdoria cuma imbang 2-2 tuh gimana ceritanya. Ini. Ya Tapi kira-kira nih 11, 10, uh, 9 atau uh, bahkan 8 nih. kalau prediksi sih saya sih optimis ya, bisa dapat di posisi 8 ya. 8 Optimis. ya. Nah, Mantap. 8 optimis. Tapi lihat dulu malam ini kalau Monza menang ya kita bisa 9 atau 10 sih. Tapi jelas prediksi saya sih kita masih di atasnya Torino atau Bologna lah. Monza ini yang agak 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 rewel gitu. Karena kebetulan kita nih kalah head to head nih di antara ketiga nih. Kita kalah Betul, head to head betul. lawan Torino, kalah head to head Lawan Bolonya, bahkan Monza ya, juga kita kalah head to head nih. iya, kalau head to Jadi head. mungkin kemungkinan terburuk adalah kita bisa-bisa ada Peringkat di 10 atau posisi 11. 11 nih. Iya, betul, betul Mas Ruli, betul. Oke deh. Baik. Nah, Bang ini nih sebelum kita closing nih, Nah, meskipun masih lama nih, masih seminggu lagi ya, tanggal 8 ya, 8 nih 8 Juni ya. pertandingan harapan terakhir kita untuk angkat piala di musim ini nih, Final Conference League. Ini Hmm. kompetisi Eropa pertama Fiorentina setelah 2014 berarti 9 tahun yang 2016, lalu ya. 2016, Oke, 17 terakhir itu. beberapa tahun yang lalu. Pencapaian yang luar biasa sebenarnya untuk Ya. Italiano. Musim pertamanya sudah berhasil membawa Fiorentina kembali ke Eropa dan langsung masuk final. Kira-kira Betul. akan Fiorentina melawan West Ham gimana nih Bang Denny? Kalau Kans memang 50-50 ya. Kita tahu 50-50. West Ham ini kan dia ditempa di liga yang Liga Sultan lah. Liga, oke, liga yang Liga terbaik Sultan. lah kalau orang bilang ya. Ya. Tapi walaupun dia terseok-seok di Liga Inggris, tapi Posisinya nggak dia begitu bagus ya di liga. begitu bagus. Dia baru memastikan lolos dari degradasi itu sekitar 2 pekan yang lalu dia. Pertandingan betul. Tapi kalau dilihat justru saya melihat di sini Fiorentina lebih teruji di perjalanannya ya. Fiorentina pernah kalah, pernah dibantai sama siapa tuh Basak Sehir, kemudian pernah dikejar sama Lech Poznan juga tuh gitu yang bikin ketar-ketir waktu itu. Kemudian lawan Basel kalah duluan gitu ya. Jadi semua ujian sudah sudah pernah sih, makanya saya bilang ini kansnya 50-50. Memang saya lihat dari nilai squad kita kalah ya. Kalau di nilai squad kalau saya lihat di transfer market kan itu si Ya. Karena kan Fiorentina memang cuma dua. kalau kita hitung nilai squad memang berimbang lah antara Liga Inggris Betul, dan Liga Italia. Karena memang kalau pemain di Liga Inggris kayaknya mahal-mahal banget gitu kan dia betul, hitungannya. betul. Mahal banget memang di Liga Inggris ini nih nggak wajar sih ya. Tapi saya pikir juga ada sedikit apa markup harga ya kalau di Liga Inggris ini. Ya, kita tahu sendiri lah kalau pemain di Liga Inggris kan yang pemain asli Inggris kan dihargai lebih mahal ya kalau di sana ya gitu. Tapi makanya itu kalau saya pikir sini kansnya sih berimbang ya. Kita hanya tinggal melihat adu taktik antara Moyes lawan Italiano, Moyes dengan permainan khas Inggris dan Italiano yang sudah pasti memasang garis pertahanan tinggi nih. Ini saya takut juga nih. Apalagi mereka punya Mikhail Antonio ya. Kemudian Oke, saya Declan juga nggak Rice. tahu Skamaka itu sudah sembuh atau belum tuh, saya nggak tahu. Oke, Tapi kalau misalnya betul. ini Skamaka nih selama di Serie A kemarin cukup jadi momok juga ya, sering banget nyetak gol ke Mhm. gawang Fiorentina nih Skamaka nih. Belum lagi mereka punya Jarrod Bowen itu Mhm. ya. Ada Declan Rice juga.
Ada Dan Aguerd juga. Betul, Aguero teman-temannya Amrabat tuh kemarin saya lihat Iya, cuplikannya, wah betul. ngeri, ngeri juga nih back berani gocek-gocek gini nih, bahaya juga gitu. Sama kipernya Fabianski ya kalau nggak salah ya, Fabian. kipernya. Heeh. Ya mudah-mudahan sih Fiorentina bisa ngatasi dengan berbagai macam keunikannya ya. West Ham ditempa di liga yang di liga kaya itu, Fiorentina ditempa dengan ujiannya yang berkali-kali kalah, ketinggalan, terkejar, ya mudah-mudahan aja. Nah, apalagi ditambah ini ya, ditambah luka luka setelah habis kalah lawan Inter kemarin, ya Kalah di mudah-mudahan ya, ini pasti full maka tim nih. marilah kita sempurnakan Betul, musim betul. ini dengan kemenangan. Ya, saya harap sih nanti center back-nya Milankovic sama Ranieri, Oke, kiri Biragi, kanan Dodo, tengah Amrabat, Castrovili ini gimana ya, Castrovili kalau Castrovili main sama Bonaventura kita jadi agak bolong tuh di tengah. Mungkin Castrovili atau Mandragora lah yang bisa bisa main gantian gitu tapi kan. kombinasi, sorry Bang, kombinasi tiga di tengah itu Amrabat, Castrovili dan Bonaventura menurut main cukup bagus Betul, ketika lawan Inter kombinasi kemarin ya. terbaik untuk menyerang gitu. Tapi ya itu tadi, uh, ketika asik menyerang itu ada lubang yang ditinggalkan ini yang Ada lubang, oke. ini yang agak apa ya, agak riskan di situ sebenarnya. Dan Agak ya riskan. itu Oke, kalau makanya, yang di depannya nih, kalau di depan kira-kira siapa yang bakalan menjadi pilihan utama Italiano nih? saya sih berharapnya di depan itu Gonzales, kemudian di sebelah kiri itu Saponara, dan di strikernya itu Jovic. Bang Nah Dini itu lebih memilih Saponara ya berarti ya di ya, sebelah saya kiri. lebih milih Saponara karena dia apa, pertama dia kaya pengalaman kan, kemudian leadershipnya juga ada dia, dan dia cukup pemain yang cukup tenang ya Saponara ini. Apa, kita tahu sendiri lah kalau dia main itu, waduh, kayak ini Saponara ini kalau bisa dibilang sebenarnya dia tipikal pemain nomor 10 yang masih ada Oke, di Itali. Kita nggak klasik bisa kan nemu ya. yang klasik nomor 10. Mungkin terakhir itu siapa yang kemarin, nggak ada lagi sudah kayaknya tipikal pemain kayak Saponara ini. Cuma kan akhir-akhir ini kan karena posisi itu sudah sekarang hampir punah gitu ya, jadi mau nggak mau dia digeser ke kiri gitu, dia banyak mainannya di kiri gitu. Nah Tapi mungkin di situ. Mm-mm. apakah nggak riskan nih Bang? Ini kalau kita lihat kan kita lawan West Ham dan Mm-mm. kita tahu sendiri lah, Liga Inggris ya, mengandalkan kecepatan dan Mm-mm. kekuatan. Mm-mm. Apakah tidak eh, lebih memilih pemain selain Saponara yang memiliki Nah, kecepatan dan nah, fisik yang lebih nanti ini? ketika Saponara sudah lelah, ini cepet cepet capek nih Oh Saponara nih. gitu. Baru nanti mereka juga sudah mulai lelah gitu kan, pertahanannya West Ham mulai lelah, baru nanti babak kedua Gonzales pindah ke kiri, Ikone dimasukkan ganti Saponara gitu. Oke, baik, baik. Buat Siap. menghambur-hambur itu. Jadi, sorry. Ya 50-50 ya nih Bang ya. Ya. Kans Fiorentina nih. Tapi kita tetap berharap bahwasanya ini akan menjadi akhir yang Betul. indah buat Ya, Fiorentina saya di berharap. musim ini dengan menjuarai Europe Conference League. Baik, Ya. terakhir nih Bang ini sebelum kita tutup nih obrolan singkat kita nih malam hari ini. Ada nggak nih pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman Viola Club Indonesia? Silakan. Oke. Buat apa ya, buat teman-teman Viola Klub Indonesia, ya saya sih paham ya, teman-teman, mungkin tim kita ini bukan tim yang rajin di papan atas gitu. Kita mungkin saya sih, kalau saya ngefans Fiorentina itu dari tahun 96 ya, dari tahun 96 sampai sekarang itu mungkin kebanyakan ngelus dada aja sih lihat performa yang angin-anginan gitu kan. Mungkin paling tinggi sepanjang sejarah saya jadi fans ya, kayaknya peringkat 3 zamannya Batistuta itu. Ya kita Dan memang juara harus, Coppa Italia berarti. ya, peringkat 3 itu di tahun 98 99 kalau nggak salah. 99. Benar. Ya. Nah, itu peringkat tertinggi kita semenjak saya jadi fans ya Fiorentina gitu ya. Sisanya ya bahkan kemarin itu hampir degradasi, berapa musim itu kita mainannya di zona degradasi. Ya, kita banyak-banyak ngelus dada aja, apapun yang dilakukan oleh manajemen itulah yang terbaik lah buat Fiorentina ya. Intinya memang kita memang perjalanan itu kan merangkaknya pelan-pelan gitu ya. Kalau waktu sejak Rocco Commisso datang itu kan kita tuh mainannya kan di zona degradasi 2 musim ya. Kemudian habis itu apa, hancur-hancuran
sekarang meningkat, main di Conference League, bahkan bisa tembus final. Nah, ini pencapaiannya luar biasa. Pesan Luar saya biasa. sih tetap dukung. Kalau kritik boleh, cuma kalau bisa jangan berantem lah di apalagi kalau di ya memang berdebat itu wajar gitu kan. Saya paham juga debat itu wajar. Cuma mungkin nanti bisa disampaikan dengan kritik atau data yang membangun lah ceritanya gitu, bukan bukan langsung menyerang karakter orang yang mau didebat gitu ya. Ya, Jujur aja saya nggak akan layani kalau yang seperti itu gitu. Saya juga pernah pernah mengkritik gitu kan sama salah satu sama kebijakan klub gitu, tapi malah ada satu fans yang nyerang saya, kamu berarti nggak cinta Fiorentina kan. Wah itu langsung nggak saya layani gitu. Gitu. Jadi ya, oke, kita baik. tetap kompak lah. Intinya sih kita tetap kompak. Darah kita ini kan ungu ya. Ya, Merah ungu, kita tetap kompak, kita tetap memang dukung. saya nggak tahu ya, fansnya Fiorentina yang kelahiran 2000 ini saya nggak tahu berapa jumlahnya gitu kan, tapi kebanyakan mungkin yang kelahiran mungkin ini paling muda yang kelahiran 80-an, 80-an, 90-an, awal 90-an lah ya. Kita kan sudah sama-sama dewasa gitu kan. Klub yang kita dukung ini Baik. juga Fiorentina ini kan ini ya, poin terbanyak Serie A ini, poin terbanyak keempat kalau nggak salah kita ya. Setelah Juve, Inter, Milan, Roma, Fiorentina, bahkan Lazio sama Napoli ini sebenarnya perolehan poin di Serie A itu masih di bawah kita gitu. Jadi apapun yang terjadi kita tetap harus bangga sama Fiorentina. Tetap dukung Fiorentina. Mantap sekali. Oke, terima kasih banyak nih, Bang Nini. Ini Ya, kita sama-sama. pengennya ngobrol-ngobrol panjang-panjang, namun Iya, keterbatasan waktu. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak, Bang Nini, atas waktu yang sudah disempatkan untuk kita berbincang-bincang. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, Bang sama-sama Nini. Mas Willy, terima Salam kasih. sehat selalu. Forza Sehat-sehat. Viola. Ciao. Ya, oke, bye-bye.